Kemudian yang ketiga, tarekat sufi. Pengikut tarekat atau sufi. Mengapa diwajibkan oleh para ulama? Orang yang ikut tasawuf itu rajin berzikir. Dan rajin berzikir itu memang perintah Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan orang yang paling rajin berzikir itu ulama sufi memang. Para sufi gak pernah berhenti berzikir. Kalau tarekat Naqsyabandiyah ini zikirnya mengutamakan zikir khafi, zikir sembunyi-sembunyi. Mengapa sembunyi-sembunyi? Agar dalam aktivitas apapun tetap selalu berzikir. Tujuannya itu dalam aktivitas apapun, dan itu memang lebih afdal. Zikir khafi ini lebih afdal daripada zikir jahar. Ini tarekat Naqsyabandiyah. Dan memang yang rajin dan istiqomah melakukan zikir ini orang-orang sufi. Di luar sufi gak bisa seperti itu. Nah, orang-orang yang gak suka zikir ini membid'ahkan orang yang zikir. Ini salah alamat namanya. Sekarang ini untuk membid'ahkan orang yang melakukan kemaksiatan gak kurang. Karena sekarang ini karaokean ramai, dangdutan ramai, koplo ramai, yang maksiat-maksiat ramai. Loh kok yang berzikir yang dibid'ahkan? Ini namanya salah alamat. Orang yang berzikir ikut tarekat sufi itu sama sekali tidak bid'ah. Zikir apapun yang mereka lakukan gak ada yang bid'ah sama sekali, saudara. Itu semuanya memang benar-benar ajaran Islam. Mengapa benar-benar ajaran Islam? Perintah zikir di dalam Al-Quran ini beda dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah-perintah yang lain, misalnya sholat, sholat itu ada aturannya. Melanggar aturan sholat itu bukan dapat pahala tapi dosa. Misalnya habis sholat subuh lalu sholat sunnah, kan gak boleh sholat sunnah habis sholat subuh, ya haram, dapat dosa. Atau misalnya sholat mestinya 2 rakaat ditambah 1 rakaat, kok 3 rakaat, nanggung 2 rakaat, biar tak kasih 1 rakaat lagi sholat subuh, haram malah. Itu kalau sholat. Puasa juga begitu. Puasa itu ada aturan-aturannya. Misalnya hari tasyrik, hari raya gak boleh puasa. Kalau dilanggar bukan dapat pahala tapi dapat dosa. Kalau zikir ini beda. Zikir ini memang termasuk perintah ibadah paling bebas. Apapun kita zikir, itu gak apa-apa kalau zikir itu, karena perintah bebas memang. Jangan dibid'ahkan. Zikir ini mau bersama-sama, mau sendiri-sendiri, mau teriak-teriak, mau pakai suara keras, pakai suara pelan, terserah. Mau sambil berdiri gak apa-apa zikir, yang penting berzikir. Karena zikir ini memang aturannya tidak ketat seperti perintah ibadah-ibadah yang lain. Ini zikir beda dengan yang lain. Nah, ini mengapa? Apa rahasianya sebenarnya, saudara? Ada kelompok ya, karena ini perlu diterangkan ya. Sebagian kelompok yaitu Salafi Wahabi kadang membid'ahkan jamaah thariqah karena kalau berzikir sambil goyang-goyang. Loh, goyang-goyang itu kalau zikir gak apa-apa. Yang gak boleh itu kalau goyang-goyang itu nyanyi dangdut. Itu gak boleh memang. Kalau zikir memang diperintahkan walaupun sambil goyang-goyang. Karena dalam hadis sabda Rasulullah SAW, aksiru zikrullah hatta yaqulu innaka majnun. Perbanyak kamu berzikir pada Allah sampai orang-orang bilang atau orang munafik bilang bahwa kamu orang gila. Berzikir ini memang diperintahkan sebanyak-banyaknya. Dari banyaknya zikir sampai-sampai kita dianggap gila. Orang itu kalau baca zikir biasa-biasa, misalnya pegang tasbih aja, gak dianggap gila sama orang. Tapi kalau sampai goyang-goyang baru dianggap gila.
Jadi gak apa-apa zikir goyang-goyang itu, yang penting goyangnya zikir. Ini disalahkan oleh kelompok. Rahasianya yang perlu kita tahu,